Pemirsa, Anda tahu bahwa kasus kecelakaan mengenai rem truk atau rem kendaraan bus yang blong ini bukan pertama kali terjadi di Balikpapan. Di sepanjang tahun kita lihat ke belakang berkerap-kerap terjadi, pemirsa. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya rem truk bisa blong? Apakah benar bahwa sang sopir tidak mengecek kendaraannya? Atau jangan-jangan penyebab utamanya adalah over kapasitas atau yang sering disebut adalah odol, over dimension, overloading. Yang jadi pertanyaannya, kalau sudah begini, benarkah kalau yang salah cuman pengendara truk? Atau jangan-jangan siapa pemilik truk tersebut? Siapa yang punya barang, pemirsa? Kenapa tidak ada petugas yang melakukan pengecekan atau polantas ketika ada supir truk mengangkat atau membawa kendaraan truk yang sudah terlihat tidak bisa menguasai laju kendaraannya? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir dua narasumber saya, mulai dari Ibu Ruth di sini di sebelah saya yang merupakan mantan investigator KNKT. Ibu Ruth, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan saya juga sudah melihat di sini sudah bersama saya Pak Budianto, merupakan pemerhati transportasi. Pak Budianto, Bu Ruth, saya juga nanti akan menunggu ini pihak dari aparat kepolisian. Mungkin saya akan sapa langsung saja Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kabid Humas Polda Kaltim. Selamat malam, Pak Yusuf Sutejo. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Selamat malam, Bu Ruth. Kita kembali berbincang lagi ya Pak ya, meskipun dengan tema yang berbeda. Pak Yusuf Sutejo, bagaimana dengan perkembangan terbaru terkait penyelidikan sopir truk yang menyebabkan kecelakaan ini, Pak? Apakah benar bahwa ada over kapasitas di sini, bahwa muatan truknya 20 ton membawa kapur? Dia tidak sadar atau sadar, Pak, dengan kapasitas yang begitu berat, atau bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan keterangan dari supir truk, dia ini kan hanya seorang supir ya, hanya seorang karyawan yang diperintahkan untuk mengangkat barang tersebut. Nanti terkait daripada pembuktian apabila memang terjadi odol, over dimension dan overloading, itu kita akan melakukan minta keterangan dari saksi ahlinya, Pak. Oke. Dari keterangan sopir truk, sebenarnya dia atau yang bersangkutan ini adalah shift pertama atau mungkin sudah beberapa rit atau perjalanan yang ia kendarai dengan truk tersebut, Pak? Karena mengenai prima atau tidaknya truk tersebut ini juga menjadi fokus. Ya, kalau keterangan sementara dari supir truk itu diambil tadi malam, ya, atau kemarin malam berarti, itu dari gudang menuju tempat pemuatan barang, Mbak. Dan di tempat pemuatan barang, truk tersebut sudah sempat menginap. Lalu jam 5 tadi pagi, jam 5.00, truk tersebut jalan dari Pulau Balang menuju Balikpapan. Jadi kejadian 6.15, kurang lebih baru 1 jam dia berjalan truk tersebut dan tidak ada kendala sebelumnya. Nah, ini ketika menemui jalan yang menurun, dia merasakan remnya tidak berfungsi dengan baik. Lalu dia mencoba untuk melakukan upaya lain untuk menekan laju kendaraannya dengan cara engine brake, menggunakan engine brake. Jadi menurunkan persneling tinggi sampai ke persneling terendah. Tapi karena posisi kendaraannya turun dan dia memuat muatan yang cukup berat, hal itu tidak bekerja dengan baik, Pak. Jadi tetap kendaraan tersebut meluncur yang akhirnya menabrak semua kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah untuk menanti lampu hijau. Oke, Pak Sutejo ditahan dulu. Mungkin saya ke Bu Ruth. Bu Ruth, jadi kalau seperti ini dikatakan supir tidak tahu ada masalah dengan remnya. Tapi ketika jalanan menurun baru dirasakan tidak bisa mengerem. Jadi faktor penyebabnya karena jalan menurun dan berat dari beban truk atau memang punya masalah di remnya? Bagaimana sih Bu kalau biasanya KNKT menginvestigasi kasus seperti ini? Ya, kalau KNKT selalu melihatnya secara keseluruhan ya, bukan hanya si supir dan kendaraan, tetapi juga manajemen dari perusahaan angkutan atau pemilik truk tersebut, dan juga keadaan cuaca pada ketika kejadian terjadi. Jadi saya melihat ini kalau ini bukan pertama kali dan sering terjadi pada jalur yang sama, berarti ada sesuatu di dalam sistem jalan itu sendiri. Ya, kalau misalnya itu di dalam kota, kemudian jalanan
menurunnya terlalu panjang, seharusnya angkutan yang seberat itu tidak boleh melewati jalur tersebut, terutama pas lagi jam sibuk karena ini pagi itu. Ya. Baik Bu, kalau begitu kalau kita putar lagi ya pemirsa ya video detik-detik CCTV, saya tidak tahu apakah kejadian tersebut hujan atau tidak, tapi kalau dilihat dari CCTV kan sedikit terang dan tidak hujan. Berarti kita singkirkan faktor cuaca Bu, apakah mengenai kontur jalan ini juga jadi center of point atau bagaimana Bu? Iya, sangat mempengaruhi untuk sistem pengereman di dalam truk itu sendiri bekerja. Kemudian tentu faktor human, dalam hal ini si pengemudi. Apakah beliau sangat mengetahui cara mengendalikan mobil truk sebesar itu dengan muatan yang besar dan berat pada jalanan yang turunan panjang. Kalau dia tidak mengerti dan dia menggunakan gigi tinggi pada jalanan turun, itu akan celaka. Oke, Pak Budianto, sebenarnya untuk jalanan turunan, truk ini sebenarnya layak tidak sih untuk melewati? Kita tahu kalau truk nggak mungkin lah kalau tidak dengan kapasitas yang besar. Ya, gini, kalau kita berbicara masalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan itu kan suatu peristiwa atau kejadian di jalan tidak diduga dan tidak sangka yang melibatkan kendaraan atau tanpa kendaraan lain yang mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda gitu. Kemudian kalau kita lihat daripada penyebab laka lantas kan cukup banyak. Pertama adalah faktor human error, kemudian yang kedua adalah kendaraan, kemudian ketiga adalah masalah jalan, termasuk adalah lingkungan gitu. Nah, konteksnya dengan masalah beberapa, saya setuju bahwa kejadian dengan modus remblong ini kan sudah beberapa kali kejadian, sering, baik itu bis maupun maupun angkutan barang dan sebagainya. Sehingga saya menyarankan supaya penyidikan terhadap kasus ini supaya dilakukan secara komprehensif gitu. Ya. Jadi jangan hanya terfokus berkutat kepada supir, tapi harus lebih pada penyidikan yang lebih komprehensif. Harus diadakan suatu pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh misalnya gini, bahwa angkutan barang maupun angkutan manusia itu kan setiap 6 bulan sekali kan ada namanya uji berkala. Uji berkala atau KIR. Uji berkala itu kan meliputi persyaratan teknis maupun kelaikan jalan. Kelaikan jalan gitu. Kelaikan jalan tersebut adalah antara lain adalah masalah sistem rem tadi gitu. Apalagi dengan kejadian yang di kemarin itu yang tadi pagi itu kan itu jalan tuh menurun dengan beban yang berat, itu pasti akan mempengaruhi daripada kendali daripada kemudi itu sendiri, termasuk pada sistem rem tersebut tuh. Seandainya sistem uji berkala itu dilaksanakan dengan baik, itu kemungkinan bahwa kecelakaan itu bisa kita cegah. Kemudian di masing-masing perusahaan itu kan ada juga namanya sistem manajemen keselamatan harus dioptimalkan juga. Itu yang nanti Pak Budianto akan saya tanyakan pada Pak Yusuf Sutejo, bagaimana dengan uji KIR truk tersebut? Siapa yang punya perusahaan truk? Siapa yang punya barang? Kapur pembersih air. Karena informasi dari KNKT, biasanya yang menggunakan truk odol ini ada juga banyak dari perusahaan BUMN. Sesaat lagi.